Apa ngerekam ya, Bu Sam? Iya, ya, buat lapor. Saya izin share screen lagi yang tadi. Nah, ini kalau kita sudah mendaftar sebagai di assembler untuk menjadi seorang assembler certified educator itu ketika kita login itu akan seperti ini halamannya. Kalau Bapak Ibu kan misalnya yang baru mendaftar, kalau kayak Bu Sri Mulyani dan yang lain yang sudah kan ya seperti ini. Tapi kalau bagi yang baru, yang belum pernah, itu nanti di sini pasti masih kosong gitu. Nah ini mirip seperti Google Classroom itu, mirip. Jadi ada kelas gitu, ada kelas dan kita bisa membuat kelas sendiri atau bisa join atau bergabung ke kelas orang. Nah kemarin itu saya minta murid saya, tapi murid saya itu hanya 3 orang yang membawa HP. Hanya 2 orang ya. Jadi baru 2 orang. Ini hari apa itu kemarin. Dan kita bisa bergabung ya. Kalau ini yang saya buat, kita bisa bergabung di kelas orang lain juga. Nah di kelas itu bisa ngapain gitu. Nah, di kelas itu sama kayak di classroom juga ya, kita bisa berinteraksi dengan anggota yang ada di situ. Anggota itu misalnya murid atau siapa. Caranya gimana? Caranya sama, kita bagikan kode kelasnya gitu. Kode kelasnya kita bagikan, kemudian siswa kita itu bisa join gitu, bisa bergabung di kelas kita. Nah, kemudian apa yang bisa kita tampilkan di kelas ini? Di kelas ini itu kita bisa mengirim sama kayak di Google Classroom ya. Bisa bisa mengirim macam-macam nih. Bisa project kita, bisa ngirim ini project-project yang sudah saya buat dan itu bisa kita kirim ke kelas kita. Misalnya apa ya? Misalnya saya belum banyak buat juga sih. Misalnya ini, tinggal pilih saja. Nah, sini sudah ada apa tuh sudah bisa kita kirim. Tinggal misalnya silakan simak materi berikut ini. Nah, seperti itu tinggal kita kirim saja. Misalnya itu kirim project yang kita buat. Atau kita bisa kirim link. Nah, link ini link apa saja ya? Bisa link YouTube, bisa link apa saja, bisa link project gitu bisa. Tinggal dimasukkan linknya, kemudian dikirim aja di sini. Bisa juga kirim gambar. Jadi gambar juga bisa di-share di sini. Lalu video itu video YouTube ya. Kalau video itu bukan video dari yang kita rekam, tapi dari YouTube. Jadi kita masukkan linknya. Kemudian juga bisa file PDF gitu ya, bisa kita masukkan juga di sini. Kemudian tinggal kirim saja. Kemudian siswa juga bisa komentar gitu, bisa mengomentari apa yang kita kirimkan di sini. Seperti itu. Nah, ini juga bisa mengirimkan materi dan kita juga bisa melihat anggota seperti di Google Classroom. Nah, seperti itu kalau di kelas. Nah, kemudian di topik, ada apa sih di topik? Nah, di topik ini, Bapak Ibu, ini sudah disediakan oleh Assembler ya. Di sini media-media belajar 3D dan augmented reality yang sudah disediakan oleh Assembler Edu dan bebas untuk kita gunakan. Bisa kita gunakan bersama siswa atau ya bisa gunakan untuk bersama belajar di kelas gitu. Dan di sini sudah banyak ya macam-macam topik yang bisa kita gunakan di kelas. Misalnya ini biologi. Misalnya, nah di sini topik-topiknya itu banyak. Ini konten resminya. Konten resmi berarti dari pihak assembler ya. Nah ini udah banyak, ada rantai makanan, cuma masih banyak juga yang menggunakan bahasa Inggris ya. Makanya tugas kita untuk membuat media augmented reality ini dalam bahasa Indonesia ya, karena ini kemarin-kemarin kan boomingnya itu malah di luar itu, bukan di Indonesia. Yang di Indonesia sendiri itu kayaknya baru 2 bulan ini deh kayaknya yang
mulai sekarang banyak yang orang Indonesia gitu yang menggunakan. Tapi sebelumnya itu malah justru orang luar. Jadi kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian misalnya kita coba seperti apa sih medianya gitu. Misalnya mana ya? Misalnya ini rantai ini bahasa Inggris. Kita cari yang bahasa Indonesia. Misalnya yang konten pengguna ini yang diupload orang-orang yang disetujui, tentu saja menunggu persetujuan dari assembler. Nah, misalnya yang mana ya? Kayaknya itu udah pernah saya tampilkan. Ya, tapi kan ini baru lagi ya. Jadi ini banyak yang bisa kita gunakan dan ini bebas untuk kita gunakan gratis. Misalnya ini aja yang di atas. Kita tinggal tampilkan. Tapi kalau di sini menampilkannya di share linknya ya, di share linknya gitu. Jadi ini bisa kita bagikannya nggak harus dibuka di sini ya, bisa dari sini. Dan ini ada gambar, ini gambar kayak apa ya, kayak surat ini ya. Surat gambar apa, kayak gambar upload. Nah, tinggal klik saja, kemudian bisa kita bagikan ke kelas, misalnya ke kelas yang kita punya, misalnya ke kelas kita yang kita punya. Kemudian bisa juga bagikan tautan atau bagian link gitu. Tinggal di copy saja linknya. Nah, link sudah tercopy ya. Atau bisa juga diunduh markernya atau apa sih QR marker ini. QR markernya bisa di-download aja, diunduh. Nah, setelah diunduh itu bisa di-print, kemudian di-scan. Untuk menampilkannya itu kalau di-print itu di-scan ya. Atau bisa ditampilkan menggunakan infocus ya, menggunakan proyektor, kemudian anak-anak itu scan dari HP gitu juga bisa. Nah, ini tadi linknya saya copy ke chat ya. Ini misalnya, jadi tinggal dibagikan seperti itu. Di share linknya saja untuk membagikan project ini. Jadi menggunakan link saja. Misalnya tadi ya, kita klik linknya. Kalau saya defaultnya itu masih di ini, masih belum di Chrome. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau sudah klik linknya itu menggunakan HP atau menggunakan laptop bisa ya. Tapi kalau menggunakan laptop itu dia melihatnya itu 3D. Jadi bukan augmented reality. Kalau yang menggunakan HP mau menampilkan augmented reality itu menggunakan HP dan menggunakan aplikasi Assembler Edu seperti itu. Nah, kita contohkan ya seperti apa sih. Harusnya pakai Chrome ya. Ini saya bukan pakai Chrome ini. Masih pakai ini. Semoga bisa kebuka. Nah, ini biasanya loading dulu. Loading itu untuk oh ya, kelihatan apa enggak Bu Sri ini yang tampilan saya. Ini beda jendela ya. Mungkin beda ya. Itu hitam, Bu. Masih hitam. Oh, kalau gitu saya buka di Chrome aja ya. Saya bukanya di Chrome. Nah, ini udah kelihatan, Bu. Udah kelihatan? Yang Udah. ini ya, bukan yang itu ya. Bentar saya stop dulu. Karena ketutup ya kalau mau share screen itu, ininya ketutup. Ini saya kopikan linknya tadi ke Chrome. Saya share lagi. Ini yang tadi ya. Yang tadi itu bisa kita lihat 3D. Kita lihat tampilannya kalau di laptop itu tampilan 3D. Gitu. Nah, seperti ini menunggu loading karena dia meletakkan aset-asetnya itu. Lebih bagusnya pakai Chrome ya, jadi lebih cepat. Dia menampilkan aset-aset 3D-nya itu, makanya perlu loading gitu. Menunggu tergantung kecepatan internet ya. Kalau lebih cepat pasti lebih cepat. Nah, ini misalnya perkembangbiak
menambahkan tumbuhan secara generatif, tinggal di play saja. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau di HP perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui bisa videonya ada, bisa ada di sini keterangan-keterangannya gitu. Dan yang terbaru itu malah bisa pakai garis gitu ininya keterangannya, dan bisa diletakkan judulnya di sini gitu. Tidak cuma angka saja tapi bisa diletakkan. Nah, ini assembler ini masih terus ada ada perbaikan sehingga masih terus ada pengembangan gitu. Jadi setiap bulan itu biasanya ada yang baru gitu. Tadi ada pemberitahuan Bapak Ibu bulan ini sudah ada yang baru. Jadi ini bisa digoyang-goyangkan ya, bisa Jadi kalau anak-anak belajar gitu untuk yang auditori yang sukanya mendengarkan kan bisa mendengarkan suaranya. proses penyerbukan dan kalau pembuahan. Yang sukanya itu melihat kan bisa nonton gitu. Kalau yang sukanya yang kinestetis pegang-pegang gitu bisa digoyang-goyangkan, bisa diklik gitu-gitu. Keterangannya bisa diklik gitu. Seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, terus kemudian cara membuatnya seperti apa gitu. Nah, kalau cara membuatnya itu di yang link yang pertama saya share tadi ya, yang Assembler Studio. Ya, ini saya kopikan lagi saya share ke chat ya. Mana-mana dia. Nah, di Assembler Studio ini ya. Jadi kita bisa buka ke Assembler Studio itu tidak perlu download apapun. Jadi tidak perlu download aplikasi apapun, cukup menggunakan browser aja, menggunakan Chrome saja ya. Jadi tidak perlu download. Jadi saya buka yang link itu Assembler Web Player. Saya izin share screen lagi yang Assembler. Nah nanti kita, karena ini saya sudah login ya, jadi sudah ada project-project yang pernah saya buat. Tapi kalau untuk yang belum, itu login dulu ya, loginnya itu daftar dulu ya. Kalau di sini bisa daftar dulu, sama seperti tadi, kemudian login itu. Kalau saya sarankan sih samain aja antara Assembler Studio ini dengan yang tadi untuk Assembler Certified Educator itu, atau untuk akun edunya gitu, akun Assembler Edu sama Studio ini samain aja. Jadi kalau login gampang gitu. Kalau saya malah saya ingetin aja passwordnya di sini supaya mudah. Nah, ini project-project yang pernah saya buat. Oh ya, saya pernah kemarin itu yang November Challenge itu saya masuk termasuk menang juga ini di. Nah, seperti apa sih tampilannya? Sebenarnya sederhana saja ya, cuma karena mungkin saya mengikuti mengikuti persyaratan yang dimau oleh assembler itu, oleh penyelenggara, jadinya saya masuk sebagai pemenang gitu, bersama dua orang lainnya, yang satu dari Italia dan yang satu ibu yang orang Padang itu siapa ya, Bu Mulyeti gitu. Nah, ini saya masukkan 85 aset ya, jadi mungkin loadingnya agak lama. Jadi media ini juga bisa dipakai untuk membuat game ya Bapak Ibu. Jadi seperti apa ya, seperti yang interaktif itu, sebenarnya media pembelajaran interaktif. Biasanya kan sebelum ini kita membuatnya pakai articulate storyline tree atau menggunakan aplikasi smart application itu ya, yang SAC ya, smart
Smart Application apa sih SAC Creator ya. Nah itu kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Nah menggunakan Assembler Edu ini juga bisa membuat media pembelajaran interaktif gitu. Nah ini asetnya cukup banyak ya, saya pakainya itu 85 aset. Jadi Jadi lumayan loadingnya ya lumayan agak lama ya, apalagi saya sambil Zoom gitu. Biasanya beda kalau nggak sambil Zoom itu lumayan. Nah, ini yang project yang tantangan untuk bulan November kemarin ya, Bu Sri ya. Tantangan bulan November kemarin itu hebat membuat nih. enggak juga sih, saya suka ketik-ketik aja. Ini saya buat, dan karena itu kan syaratnya harus menggunakan fitur interaktif gitu. Jadi kita juga harus ngikutin gitu biar menang. Itu kalau disuruh pakai interaktif ya pakai interaktif. Nah, saya meletakkan interaktifnya itu di mana gitu. Saya formatnya agak ngegame gitulah. Jadi ini pilih drum yang tepat untuk mendapatkan makanan khas Yogyakarta gitu. Hati-hati binatang buas yang ada di dalam drum. Nah, itu project ini itu tantangannya membuat makanan khas daerah gitu ya. Jadi saya pilih Jogja karena saya orang Gunung Kidul. Nah, di sini saya letakkan drum-drum gitu. Ada 1, 2, 3. Nah, kemudian drum ini saya buat interaktifnya gitu. Interaktifnya itu ini lebih mudah Bapak Ibu daripada di SAC atau di Articulate Storyline ya. Kalau di sini membuat media pembelajaran interaktifnya itu lebih mudah karena cukup klik saja. Klik. Nah, di sini setelah klik itu, klik asetnya ya, aset 3D-nya. Tinggal kemudian kita masukkan interaktifnya gitu. Ini mau kita arahkan kemana gitu. Maksudnya setelah kita klik ini, kemudian mau menuju kemana gitu. Caranya cuma pakai on tap ini, on tap, tinggal diklik aja. Kemudian ini switch scene ya, switch scene. Karena ini udah saya taruhin, jadi sudah nyala ya. Di sini saya kasih nama hantu. Hantu itu di mana ya? Sebenarnya sebelumnya kita juga harus membuat itu ya, nah ini hantunya gitu, membuat banyak scene gitu. Di sini saya membuat 1, 2, 3, 4, 5 scene gitu, yang isinya itu beda-beda gitu. Isinya beda-beda. Nah, kalau yang mengklik yang benar, mengklik jawab, mengklik drum yang benar, maka dia akan diarahkan ke sini ya. Diarahkan ke sini, dan disinilah baru ada makanan-makanan khas Yogyakarta gitu yang bisa yang benar gitu, yang benar ngeklik drumnya. Tapi kalau yang salah itu akan malah akan hantu-hantu gitu yang keluar. Nah, itu interaktifnya seperti itu. Tapi kalau ini kan dari proyeknya ya. Kalau dari proyeknya seperti itu. Kalau untuk melihatnya itu kita harus preview ya. Harus preview. Previewnya dari sini nih. Preview. Nah, preview ini menunggu loading lagi nih. Nah, jadi lebih mudah gitu membuat augmented reality atau 3D itu dengan Assembler Edu ini gitu. Ini 85 aset ya saya masukkan, jadi mungkin agak lama. Nah, ini kemudian kita tinggal play aja. Kalau ini kita bisa masukkan musik juga di sini. Nah, musiknya itu pakai trik juga karena di sini ternyata belum bisa masukin musik langsung gitu. Jadi pakai YouTube. Pakai YouTube cuma diumpetin videonya. Jadi hanya kedengaran suaranya ya, tapi videonya nggak ada. Kemudian interaktifnya di mana gitu. Misalnya saya klik drum yang ini gitu. Malah ke sini gitu. Sini.
karena itu drumnya yang serem. tinggal klik kabur aja, kabur kayak gitu. Kemudian coba kalau yang ini, nah itu ke situ lagi tuh. Kita harus kabur. Ini sebenarnya awal-awal saya buat ya, jadi saya belum banyak hiasan, cuma sederhana aja. Nah, kalau yang benar yang mana? Yang benar itu saya letakkan di sini agak jauh ya, agak jauh. Yang benarnya, drum yang benar itu ada di sini. Karena ini saya yang buat, jadi saya tahu. Ini drum yang benarnya. Nah, di sini itu bisa kita kasih keterangan yangko itu apa. Kemudian bakpia itu apa, lalu ini geplak itu apa, gudeg itu apa, gitu bisa kita kasih keterangan, dan keterangannya itu bisa copy paste aja ya dari Google, jadi bisa copy paste. Kalau kita nggak tahu gitu tinggal copy aja paste di sini. Nah, kemudian kita bisa juga, nah ini bisa exit aja ya. Nah, exitnya itu bisa kita arahkan ke home lagi, ke itu maksudnya interaktif itu seperti itu. Maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana sih cara membuatnya? Nah, itu kan yang penting ya, cara membuatnya. Nah, cara membuatnya itu di sini ya, di yang tadi yang studioassemblerword.com. Kalau Bapak Ibu udah daftar, kemudian login, daftarnya cuma email aja, kemudian bikin password, lalu login. Nah, kemudian di sini ada seperti ini. Jadi tidak perlu install aplikasi apapun ya untuk membuatnya, hanya menggunakan browser aja, menggunakan Chrome misalnya. Oh iya, saya juga membuat ini nih yang kemarin itu, tapi belum ada review ya, jadi biarin aja. Sekarang kita buat cara membuat dari nol gitu. Gimana sih cara membuat projectnya dari nol? Nah, cara membuatnya seperti ini. Kita klik aja ini tanda tambah. Tanda tambah kita klik. Nah, kemudian di sini, ada kayak lapangan ini ya, kayak lapangan badminton. Ini kayak lapangan ini, marker area namanya, itu untuk meletakkan dan membuat media 3D maupun augmented reality itu. Saya awal-awal itu bingung gitu, gimana cara meletakkan itu. Malah pada terbang kemana-mana gitu. Asetnya itu bukannya ditaruh di sini, tapi terbang kemana-mana. Nah, makanya Bapak Ibu jangan seperti saya awal-awal gitu. Kalau triknya itu sebenarnya ada di situ sih. Nah, gimana cara menambahkan objek 3D-nya? Kalau di laptop itu ada di sebelah sini semua. Kalau di HP ada di bawah sini ya, untuk menambahkan aset dan sebagainya itu ada di bawah. Tapi kalau di laptop ini di sebelah kiri. Jadi ini ada 3D objeknya, ada bisa masukkan gambar. Gambar ini bisa gambar kita sendiri, misalnya seperti tadi ya, yang ditampilkan itu kan kadang gambar 2 dimensi gitu, digabung-gabungkan dengan 3 dimensi. Seperti tadi saya makanan-makanan itu kan sebenarnya 2 dimensi, karena saya tidak menemukan aset 3D-nya dan saya belum bisa untuk membuat sendiri. Gitu. Jadi bisa menggunakan gambar 2 dimensi ya, digabung-gabungkan itu akhirnya akan cantik juga. Itu. Kemudian bisa menambahkan teks, gitu, teks 3D, dan juga menambahkan anotasi seperti yang tadi ya, yang keterangan-keterangan itu. Dan juga bisa memasukkan video. Nah, kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu, kita masukkan dulu 3D-nya. Nah, 3D-nya itu di sini disediakan berbagai macam. Cuma kalau yang mungkin yang akunnya baru membuat itu mungkin tidak bisa menggunakan semua ya, tidak bisa sampai semua ini digunakan, karena ini misalnya seperti ini kan untuk yang pro gitu. Yang pro itu sama dengan yang kalau kayak saya yang individual itu. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu udah daftar itu langsung saja nanti lapor gitu. Nanti di mana lapornya nanti saya kasih tahu. Nah, kalau lapor itu mendapat poin dan akun kita itu akan naik level gitu. Kalau udah naik level, maka kita bisa mengakses banyak gitu di sini.
bisa mengakses banyak semua di sini. Tapi kalau level 1 aja, mungkin nggak bisa akses semua ya. Kemudian kita pilih misalnya jangan yang serem-serem ya, misalnya apa ya, misalnya ini aja space aja, apa tuh tata surya aja. Kita misalnya membuat tata surya, buat tata surya bisa memakan misalnya Merkurius dulu gitu, kita taruh Merkurius. Nah di situ. Nah, sebenarnya kalau menggunakan laptop ini lebih mudah karena menggunakan mouse ya. Nah, bisa ditarik ke atas gitu supaya dia tidak masuk ke dalam gitu. Jadi kita juga lihatnya dari berbagai pandangan karena nanti kan kalau augmented reality ataupun 3D itu anak-anak atau siswa kita dia akan melihat dari berbagai sudut ya. Jadi kita pun harus putar-putar juga. Nah, ini mudah Bapak Ibu karena menggunakan mouse. Berbeda dengan kalau menggunakan HP itu agak susah. Kemudian kita bisa juga menggeser ke kiri, ke kanan, gitu bisa. Juga kalau mau ke depan, ke belakang, kita putar dulu, juga bisa ke sana, gitu. Bisa seperti itu. Kemudian ini juga bisa dibesarkan. Nah, pakai ini pakai scale atau skala. Skala kemudian ditarik aja, nanti jadi besar. Nah, kemudian kalau ini untuk pindah tadi ya, pindah kalau dari scale kan bentuknya beda. Nah, ini untuk pindah ke atas, ke bawah, ke kanan, kiri, depan, belakang itu pakai ini. Kemudian kalau yang ini rotasi itu untuk memutar-mutar, misalnya memutar ke sini atau memutar. Kalau ini bulat ya agak kurang jelas kalau untuk putarannya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk memberikan interaksinya itu di sini. Nah, di sini yang di more atau yang di titik 3 itu ada banyak macam-macam ya. Selain skala, rotasi dan perpindahan, nah itu ada yang on tap gitu seperti yang tadi sudah saya kasih cuplikannya. Nah, itu on tap. Nah, kalau mau memberikan fitur on tap ini kita harus mempunyai scene yang lain. Nah, ini namanya scene ya. Scene ini kan scene 1 gitu. Misalnya ini scene 1. Nah, kalau mau memberikan interaksi kita harus membuat scene baru gitu. Scene lain karena interaksinya itu untuk mengarahkan dia. Ketika kita klik dia, maka akan mengarah kemana. Atau bukan ini misalnya. Misalnya ini biarlah ini tetap tidak perlu ngeklik yang ini. Tapi mau memberikan yang lain gitu. Misalnya next gitulah, bukan yang diklik bukan bendanya, tapi mau memberi next. Tinggal klik aja 3D objeknya, kemudian kita cari yang simbol-simbol. Nah, ini simbol-simbol ini misalnya kita kasih di sini next. Nah, di sini ada next itu. Nah, next itu bisa kita taruh di sini dan kita berikan interaksi gitu. Ini terlalu besar ya, bisa kita kecilkan. Kita kecilkan misalnya segini. Kemudian kita agak ke sini ya, karena kan menuju ke halaman selanjutnya. Jadi interaksinya itu ke scene selanjutnya atau ke halaman selanjutnya. Nah, misalnya ini setelah next ini akan kita tujukan ke sini. Tapi sini kita isi dulu ya supaya kelihatan bedanya gitu. Itu kan tadi Merkurius. Nah, di halaman kedua atau di scene 2 itu kita kasih Venus ya, Venus. Nah, ini kita kasih misalnya Venus. Nah, ini di halaman 2. Kita besarkan pakai ini seperti tadi. Kemudian agak ke atas ya, supaya tidak tenggelam gitu. Ini marker ini untuk membatasi ya, supaya nggak kemana-mana gitu. Jadi pas dilihat itu bagus gitu, nggak kemana-mana, nggak mencar-mencar. Nah, bisa dilihat dari atas, bawah, kanan, kiri gitu. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian yang di scene 1 tadi, itu yang next ini kita mau arahkan ke Venus ini ya. Dari Merkurius kan setelah
melihat Merkurius, Venus. Nah, di next ini tinggal diklik titik 3, kemudian dikasih on tab. Nah, di sini switch scene. Switch scene itu berganti scene gitu ya, berpindah. Scene-nya. Nah, di sini nih. Jadi akan kita arahkan kemana gitu. Next ini kalau diklik akan diarahkan kemana? Itu diarahkan ke tentu saja ke scene lain ya, apakah scene 2 atau scene 3 karena kita baru mempunyai 3 scene gitu. Nah, misalnya kita arahkan ke scene 2, nah tinggal klik aja. Sudah, itu sudah selesai ya. Sudah, ini kalau diklik nanti mengarah ke scene 2 dari Merkurius ke Venus, misalnya gitu. Nah, kemudian untuk memberikan keterangan tadi bagaimana gitu. Nah, untuk memberikan keterangan itu di sini nih, di teks ini. Nah, teks ini bisa 3D text. 3D text biasanya untuk judul-judul ya. Kemudian ada anotasi. Oh, kita praktekkan aja ya 3D text-nya. Misalnya ini Merkurius. Udah jam berapa? Saya suka lupa jam kalau nggak diingetin. Merkurius. Kemudian kita misalnya memilih yang mana, ini bisa kita pilih huruf-hurufnya gitu. Bisa kita pilih. Kemudian warnanya juga bisa kita pilih. Nah, kemarin ada teman itu yang masih bingung gitu milih warna. Jadi dia warnanya semuanya abu-abu. Padahal ini bisa digeser-geser gitu. Geser ke sini. Nah, berarti kan merah gitu. Kalau ininya kita geser ke sini, berarti di sini jadi kuning. Kalau di sini terus kan tetap abu-abu gitu, tapi kita geser yang ini. Jadi warnanya bisa berubah. Kita merah aja ya, yang merah, yang cerah. Nah, kemudian tinggal klik place. Nah, saat klik place itu dia nggak langsung ini ya, dia tampak kecil gitu. Nah, seperti tadi kita besarkan gitu, besarkan dengan mengklik skala, kemudian ditarik aja. Merkurius. Nah, itu. Nah, itu kita juga bisa kalau ini kan kayak mendem gitu ya. Nanti pasti jelek gitu. Karena apa? Karena kan nggak rata gitu. Nah, untuk meratakan itu tinggal ditarik aja ke atas. Misalnya gitu. Misalnya mau melayang atau kalau tidak melayang itu misalnya taruh seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari kiri, dari kanan, dari atas, bawah itu bisa kita lihat. Misalnya kita mau maju lagi, jangan ada di situ. Nah, kita majukan lagi di sini, misalnya gitu. Tinggal digeser-geser aja dan ini mudah karena pakai mouse ya, menggunakan mouse. Nah, itu Merkurius. Merkurius. Oh, next-nya ini terlalu ke ini ya. Tuh tinggal diatur-atur saja. Tuh, diturunkan, naikkan gitu. Sesuai keinginan kita. Nah, kemudian itu kalau memberikan teks, maksudnya teks judul ya, teks yang berbentuk 3D, bentuk 3 dimensi. Tapi kalau untuk memberikan keterangan yang seperti tadi, yang kecil itu yang teksnya bisa banyak, itu menggunakan teks ini juga, tapi di sini di annotation. Nah, ini baru awal bulan ini, malah saya belum pernah menggunakan ini yang lain ini. Ini baru awal Desember ini ya, atau akhir November kemarin ini. Kalau sebelumnya itu adanya hanya circle ini. Jadi yang seperti tadi saya demokan ya, yang hanya angka-angka atau huruf-huruf. Misalnya A gitu di sini, baru kemudian keterangannya diklik dulu gitu. Saya contohkan juga ya. Misalnya di sini Merkurius. Misalnya gitu, tinggal diketik aja Merkurius adalah apa gitu, atau bisa kopas aja, bisa copy dari Google ya, biar keterangannya panjang gitu dan nggak salah, bisa kopas dari mana aja, mungkin dari Word kita juga bisa, tinggal copy paste di sini. Kemudian ini warnanya juga, ini misalnya kita tampilkan di sini angka gitu, untuk yang bulat ya, yang bulat atau yang circle kita tampilkan. Nah, warnanya misalnya kita biru hijau ya. Misalnya hijau kita tarik ke sini, hijau. Nah, tinggal kita tempatkan di sini. Nah,
kemana larinya gitu, kok nggak ada. Mana tadi ya? Saya udah tempatkan. Bisa misalnya tadi kemana gitu, bisa kita lihat di sini aja. Kita bisa lihat di sini. Kalau belum ada di sini berarti dia memang belum membuat gitu. Di anotasi Merkurius. Misalnya seperti itu, kemudian kita ganti warnanya biar ngejreng gitu ya, nggak abu-abu aja. Nah, kemudian kita tempatkan. Ini kok nggak mau ya? Kadang-kadang ada bug sih, memang kadang-kadang ada bug ya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang karena ini memang apa sih, memang masih terus dikembangkan gitu. Tapi ini ada salah. Saya kadang salah juga menggeser-gesernya. Sebenarnya geser itu bukan klik kanan ya, tapi klik kiri. Jadi geser-geser klik kiri. Nah, ini angka tadi itu kayak nggak kelihatan ya, karena ada di dalam Merkurius ini. Caranya gimana? Caranya tinggal digeser aja ke depan. Gitu. Geser ke depan. Kemudian kita paskan gitu, paskan misalnya di situ. Kita lihat juga dari sini, oh ternyata agak jauh, kita dekatkan. Tuh, supaya kalau dilihat dari sisi manapun itu dia tetap di situ, nggak jauh gitu, nggak jauh dari benda yang ingin kita jelaskan. Nah ini baru saya tulis Merkurius adalah, nah, keterangannya itu tampilnya di sini ya kalau di dalam project kita, tapi kalau di preview atau di sudah kita kasih linknya ke orang, sudah kita publish, itu keterangannya ada di sini. Ketika diklik angka ini maka akan muncul keterangan itu gitu ya. Nah itu untuk yang annotation yang ini circle. Nah kalau annotation yang line, yang garis, nah itu kita bisa pilih juga. Nah kalau di sini bisa kita kasih judul gitu, jadi tampil gitu judulnya itu. Misalnya Merkurius. Kemudian teks panjangnya adalah sebuah planet gitu. Tuh, misalnya ya apa saja gitu yang panjang. Nah kini kita bisa memilih garisnya itu yang akan kita tampilkan, bisa memilih bentuknya ya. Misalnya saya pilih ini, dan sama kayak tadi tinggal ditempatkan. Atau oh iya ternyata saya juga kadang lupa ya. Jadi pas ditempatkan itu kita harus klik ya, tap on a specific area on the object. Jadi ketika kita baru klik kan nggak ada tampil gitu. Kita harus meletakkan di mana kita mau letakkan, misalnya di sini. Nah itu untuk yang garis ya. Untuk yang lainnya yang garis. Seperti itu. Jadi tampil gitu Merkurius. Kalau ini kan harus diklik dulu gitu baru bisa baca keterangannya. Kalau ini bisa tampil, kalau diklik itu tampil banyak gitu keterangan yang kita masukkan yang banyak. Kalau tidak diklik pun dia tampil kalau tidak diklik pun dia tampil judulnya gitu. Kalau yang anotasi garis itu. Kemudian apalagi ya? Oh, kemudian untuk memasukkan video. Kalau untuk memasukkan video atau audio itu dari sini. Nah, kenapa audio juga dari sini, dari video ini? Karena memang belum ada, tapi nanti katanya ada sih next gitu akan untuk memasukkan audio langsung gitu. Kalau ini kan kita masih ngakalinya pakai video YouTube gitu ya. Jadi ini kalau untuk insert video itu menggunakan YouTube. Misalnya kita cari video apa ya, planet. Mudah-mudahan terbuka. Misalnya planet. Nah kita ambil yang ini aja, lagu ini aja, kayak seru. Nah sama kayak ambil link biasa ya. Jadi kita ambil linknya juga. Ini nih, kita
salin replikan. Aku terdekat ke matahari. Itu kemudian salin. Aku Merkurius. Nah, salin, lalu kita balik ke project kita. Nah, saya nggak kelihatan nih kalau ada Zoom. Nah, balik ke project kita, kemudian kita pastekan di sini. Link YouTube-nya tadi ya. Nah, kalau untuk autoplay, otomatis dia kalau buka halaman ini, itu dia langsung bunyi gitu, atau langsung dimainkan YouTube-nya, maka itu kita klik autoplay. Dan jika ingin terus-terusan dimainkan, itu kita klik looping. Jika tidak, ya itu terserah kita ya. Kalau misalnya tidak mau terus-terusan main atau tidak otomatis play, itu ini tidak perlu dinyalakan gitu. Kemudian kalau mau menggunakan video green screen juga bisa. Ini tinggal diklik saja. Tapi ini kan bukan video green screen ya. Kemudian kita klik aja place. Nah, di sini biasanya itu kecil ya, jadi nggak kelihatan karena masuk ke dalam itu. Kita besarkan dulu dengan cara seperti tadi ya, ditarik gitu. Kemudian untuk memindahkan tinggal klik ini saja, misalnya ke atas, ke sini. Nah, ini bisa di play. Atau kalau misal kadang nggak bisa di play di sini ya, nggak bisa langsung di play di sini, tapi ketika di preview gitu, ketika di preview itu baru bisa dimainkan gitu nanti ya kita preview. Nah, bisa kita letakkan di sini atau di mana. Atau jika kita hanya mengambil suaranya, karena ini tadi lagu ya, kita hanya mengambil lagunya saja, kita tidak mau melihat ininya, tampilannya itu, kita kecilkan saja, kecilkan sampai kecil banget. Nah, setelah itu diumpetin gitu, misalnya di dalam sini, di dalam Merkurius. Tuh. Di dalam situ kan nggak kelihatan, tapi nanti dia akan, lagunya itu akan bermain gitu. Jadi seolah-olah itu hanya suara, padahal itu sebenarnya video YouTube gitu. Jadi ngakalinnya seperti itu untuk audio. Kalau mau ditonton videonya ya jangan diumpetin gitu, ya ditaruh di sini apa di sini gitu misalnya, atau di atas atau di mana gitu. Misalnya mau menampilkan videonya. Kalau audio seperti itu. Nah, kemudian fitur apa lagi? Oh iya, untuk background-nya ini itu bisa kita ganti-ganti ya. Misalnya mau hitam gitu, lebih kelihatan ya. Atau mau warna lain-lain, itu tinggal di sini tambahkan aja. Bisa digeser-geser warnanya. Bisa sesuai keinginan kita. Dan ini jangan lupa digeser-geser juga, mau warna yang mana, misalnya ungu gitu. Udah bisa kayak gitu. Untuk mengganti ininya. Dan kita bisa menambahkan objek yang lain ya, misalnya apa ya kalau di situ. Oh, masih kalau di situ bisa, pokoknya bisa menambahkan macam-macam ya. Pokoknya yang ada di sini bisa kita tambahkan, bisa ditambahkan pohon atau tambahkan apa saja. Banyak aset-aset yang disediakan. Misalnya ini alat-alat rumah, tapi kan nggak cocok gitu. Kita tentu saja yang cocok sama proyek kita kan, karena planet-planet ya bisanya kita pilihnya yang ini. Misalnya ini atau pesawat apa sih itu. Nah, biasanya ke bawah ya, jangan takut, itu tetap aja gampang, tinggal digeser saja. Geser seperti tadi, ke atasin, itu tinggal gitu. Kemudian ada apa ya? Ada WA. Kemudian kalau kurang besar sama kayak tadi, tinggal ditarik aja ini besar. Itu kok lebih besar dari planetnya gitu. Ini menyesuaikan saja ya. Ya, seperti itu. Seperti itu, jadi bisa lebih bagus gitu, ditambah-tambahin aset-aset gitu. Misalnya lagi awan di mana ya? Kadang saya lupa juga awan itu di sebelah mana, saking banyaknya itu objek 3D-nya gitu. Jadi kadang lupa yang mana.
udah pernah pakai tapi ini harus nyoba-nyoba gitu. Ini ada batu-batu, ada apa tuh? Ada macam-macam. Banyak ya aset 3D-nya yang bisa kita gunakan. Ada juga organ-organ tubuh manusia, misalnya profesi-profesi gitu, mau mengajarkan tentang profesi gitu. Ini yang komponen elektrik seperti itu. Jadi banyak ya yang bisa kita tambahkan. Caranya gitu saja, pokoknya tinggal diklik 3D-nya, kemudian dipilih. Nah, misalnya itu saja. Ini saja dulu. Kemudian kita coba preview ya. Kita preview. Karena untuk melihatnya apakah jalan interaktifnya tadi atau tidak, itu dari preview ini. Kalau di project itu nggak kelihatan ya. Nah, kita play. Nah. Ya, anak-anak kan ini videonya tadi nggak kelihatan. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Nah, ini bisa panjang ya, bisa. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami panjang gitu bisa. Nah, kemudian kalau kita berputar menuju ke selanjutnya. Nah, itu berarti kita sudah berhasil ya memberikan interaksi atau interaktif dari scene 1 ke scene 2, dari Merkurius ke Venus. Jadi ketika orang mengklik Merkuri, klik next, itu lalu ke planet selanjutnya gitu. Cuma kita tadi belum meletakkan untuk kembali ya, jadi kita nggak bisa kembali nih, harus ngeklik di sini. Nah, ini juga bisa diumpetin. Previewnya. Saya salah nutup. Nah, ini yang ini project kita tadi ya, project yang kita buat. Ternyata kita sudah berhasil memberikan interaksi untuk yang ini ya, yang next ini. Nah, ini bisa diumpetin juga ini. Jadi kalau kelihatan ininya seperti tadi kan orang tinggal ngeklik aja sini gitu. Jadi nggak seru gitu. Ini bisa diumpetin. Jadi scene 1, scene 2. Pokoknya scene yang ada di sini itu bisa diumpetin. Caranya gimana? Caranya tinggal di sini aja, hide scene. Jadi diumpetin, disembunyikan scene-nya itu di sini, maka nanti kalau di preview atau dimainkan itu tidak kelihatan bahwa di sini itu ada scene-scene gitu. Jadi orang harus ngeklik yang ada di sini karena di sini tidak ada apa-apa gitu. Kemudian kita juga bisa capture atau bisa ambil fotonya untuk kasih sampul ini di sini. Bisa kita upload foto atau bisa kita foto aja di sini. Misalnya ini. Nah, kemudian tinggal capture aja. Maka di sini ada sampulnya gitu. Nah, kalau udah diumpetin ini nanti nggak kelihatan. Misalnya kita umpetin juga yang ini, maka tidak kelihatan. Tapi kalau udah begitu kan nanti ini umpetin juga ya. Nanti nggak bisa balik gitu kalau kita nggak memberikan perintah untuk balik atau interaksi di sini, misalnya untuk balik gitu atau untuk ke selanjutnya. Nah, kita perlu untuk bisa kembali ke Merkurius, gimana caranya? Kita perlu memberikan lagi gitu aset lagi, misalnya previous atau ke yang sebelumnya gitu ya, previous atau ke sebelumnya. Nah, di sebelah sini ya. Sebelah sini kita majukan. Tapi ini terlalu besar ya, kita kecilkan dulu. Kecilkan planetnya yang harus dibesarkan ya, kekecilan gitu. Seperti tadi mudah saja, jam berapa? 20:40. Nah, kemudian kita berikan interaksi seperti tadi. Kalau tadi kan ke halaman 2 yang di halaman 1. Nah, ini kita kasih interaksi untuk ke halaman 1 gitu. Tinggal diklik sini saja. Kemudian on tab, nah switch scene-nya kita klik, kemudian kita lihat di sini nih di sebelah kanan,
ini bukan ke scene 1 karena iya ke scene 1 ya, benar. Ke scene 1 atau ke sini. Dan scene ini bisa kita kasih nama juga ya. So, biarkan itu kita scene 1. Jadi kalau misalnya diklik ini, maka akan kembali ke Mercurius tadi ya. Gitu. Nah, apakah itu sudah? Nah, cukup gitu aja memberikan ininya. Jadi untuk membuat game itu juga bisa pakai ini kan, nanti diarahkan ke scene. Jadi dari sini diarahkan ke scene mana. Misalnya di sini soalnya, kemudian kalau betul dia akan diarahkan ke scene mana, kalau salah diarahkan ke scene mana. Gitu aja sih caranya. Nah, kemudian misalnya kita preview ya. Nah, kita preview untuk melihat hasilnya. Kita preview. Nah, itu yang kita buat tadi ya. Kita preview seperti ini. Tadi kan next sudah ya. Next. Nah, kemudian apakah kalau kita, nah di sini kan udah nggak ada nih. Jadi kita nggak bisa balik kan. Nggak bisa balik ke Mercurius tadi. Kita bisanya cuma muter-muter aja di sini. Karena nggak ada di sini nggak ada scene atau nggak ada halaman-halaman untuk diklik. Tapi kita bisa balik pakai ini previous ini yang udah kita kasih interaktif untuk kembali. Nah, untuk kembali ke sini. Nah, kalau scene-nya banyak itu seperti itu aja caranya. Berisik ya. Nah, kayaknya kalau cara membuatnya cuma seperti itu ya. Mungkin saya stop, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau saya mungkin share screen lagi ya untuk hadiah-hadiah apa di assembler itu gitu. Yang bisa didapatkan ketika kita sudah menjadi seorang assembler certified educator gitu. Kalau yang sekarang level tertinggi itu level 9 ya. Level 9 itu mendapat apa? rompi assembler gitu, rompi assembler gitu, dan juga mendapat merchandise lainnya gitu, souvenir lainnya. Dan juga tentu saja sertifikat. Dan setiap levelnya itu ada sertifikat. Jadi dari level 1 itu sudah ada sertifikat. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supaya bisa level 1 gitu. Karena kalau baru mendaftar itu belum level 1, itu masih free plan gitu. Jadi belum level 1. Ketika sudah level 1 itu sudah berubah menjadi individual plan. Nah, saya berikan linknya untuk melihat tugas-tugas seorang assembler certified educator itu apa sih? Terus saya kopikan linknya ke chat ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat di situ apa saja tugas seorang assembler certified educator. Mungkin saya share screen lagi ya untuk melihatkan tugas-tugas yang bisa dikerjakan sehingga bisa level 1 dan sebagainya. Dan level-level selanjutnya. Ini saya izin share screen lagi. Nah, link yang saya berikan tadi yang di chat itu, ini seperti ini, tugas-tugas seorang assembler certified educator. Oh, ini kita bisa jadikan bahasa Indonesia. Ya. Bisa di bahasa Indonesia. Oh, ini nggak bisa di bahasa Indonesia kan? Harusnya bisa sih. Oh, kalau yang tugas ini bahasa Inggris. Kayaknya bisa bahasa Indonesia kok. Oh, tapi nggak apa-apa. Ini nggak susah juga sih, cuma gini. Jadi untuk bisa level 1 itu, ini poin-poinnya ya. Poin-poinnya di 5 poin itu yang sekali saja ya, yang sekali tidak bisa diulang. Itu nilainya 5 poin. Gitu itu misalnya menyukai page dari assembler. Facebook gitu ya, Facebooknya misalnya diklik itu, nih Facebooknya assembler. Itu Facebooknya assembler,
Nah, kita join gitu ya. Like gitu. Kita like Facebooknya Assembler, kemudian nanti di screenshot aja gitu. Tinggal di screenshot. Nah, kemudian simpan gitu ya. Nah, gitu, simpan, kemudian dilaporkan gitu. Nah, lapornya kemana? Nah, nanti lapor itu dapat poin. Sekalian ya, lapornya kemana itu, oh sebentar, lapornya ke sini nih. Nah, saya ngambil dari ya, WA. Oh, saya share ke WA itu aja ya, WA grup yang di Assembler. Udah malam ya. Nah, itu ada di sini ya link-linknya. Lapornya kemana? Ke assemblerworld.com. Itu sudah saya share linknya di WhatsApp grup ya. Nah, di sini. Saya klik dulu link yang saya share. Nah di sini saya belum share ya. Nah, ini tugas-tugasnya tadi ya. Jadi tugas-tugasnya itu, kemudian tugas-tugasnya itu bisa kita laporkan ya. Bukan ini. Kita laporkan, kalau saya malah udah saya bookmark aja karena saya suka lupa. Jadi saya bookmark aja, lapornya di Assembler Certified Educator yang back office. Nah, ini kalau misalnya belum daftar, tinggal daftar aja ya. Daftar, kemudian login. Gitu. Daftar, oke, saya kan pakai ini, saya tinggal sign in aja. Nah, kemudian, nah ini saya juga belum level tinggi, saya masih level 6 dan baru level 6. Nah, ini sekarang nih orang Indonesia semua yang ada di ranking 1, 2, 3 di leaderboard. Jadi sini ada leaderboardnya ya. Waktu kemarin-kemarin itu 2 bulan sebelumnya itu di sini orang bule-bule, tapi sekarang ini dari 1 sampai berapa ini orang Indonesia ya. Dan saya masih di bawah. Nah, ini level 9 ini sudah akunnya sudah seumur hidup ya. Jadi udah akunnya sudah sampai tahun 71 kayaknya gitu. 2071. Nah, cara lapornya itu di sini di My Progress. Nah, di sini kan ada 3 ya, ada dashboard untuk melihat ini ya kita poinnya ada berapa, terus kita levelnya itu apa. Tuh Explorer. Jadi ada Inventor, ada Explorer, dan ada Wizard. Kalau yang udah level tinggi ini Wizard. Dan ada setiap bulan itu ada Ace of the Month gitu. Ace of the Month itu, nah kebetulan yang bulan ini itu orang Itali, Profesor Massimiliano itu orang Itali. Kemudian cara lapornya dari mana nih? Dari sini, My Progress. Nah, seperti ini. Saya udah banyak juga yang melaporkan gitu, sudah berhalaman-halaman. Yang dilaporkan apa saja seperti tadi, misalnya like gitu kan, terus screenshot. Kemudian tinggal di sini submit a progress. Nah, submit progress, kemudian diisi link deskripsinya itu diisi, misalnya like Facebook gitu, Facebook Assembler gitu. Kemudian bagus lagi itu kasih linknya gitu, mana link yang sudah di like. Seperti tadi kan yang YouTube tadi tinggal di copy aja linknya taruh sini. Kemudian tinggal pilih file yang mau dilampirkan gitu. Yang tadi, yang screenshot tadi, yang like tadi itu kan udah kita simpan misalnya. Itu tinggal kita masukkan ke situ. Misalnya yang mana gitu tinggal kita masukkan ke situ gitu. Nah, udah masuk sini baru kemudian submit. Tapi ini kan saya bukan ya. Saya tidak sedang lapor ya karena kalau lapor itu memang harus benar ya. Kalau tidak benar nanti pasti akan di-reject gitu. Ditolak oleh assembler gitu. Jadi seperti itu saja cara lapornya. Jadi banyak kalau yang paling besar. Nah, untuk tips
langsung menjadi level 1. Jadi ini di sini udah banyak ya, sampai sudah berapa halaman ini? Sudah banyak. Oh, ini saya. Maksudnya di leaderboard itu udah banyak banget orang-orang assembler certified educator gitu yang sudah bersertifikat itu, dan ada komunitasnya, ada grup WA-nya yang di situ itu berkumpul orang-orang hebat ya. Jadi saya tuh banyak belajar dari situ juga, dari banyak orang sharing di situ gitu, yang penuh semangat gitu. Padahal di situ kan para duta rumah belajar, ada yang Google Certified Trainer, ada macam-macam gitu. Tapi masih pada semangat gitu, ikut ini gitu, pada sharing, masih pada sharing gitu. Nah, itu jadi udah banyak ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan ada di sini. Nah, nanti setelah level 1 itu akan diundang ke grup WhatsApp Assembler Indonesia gitu, grup resminya gitu. Kalau ini kan, kalau yang saya itu saya buat sendiri, tapi kalau yang resminya itu nanti Bapak Ibu setelah level 1. Nah, untuk tips level 1 supaya cepat, supaya mudah, itu tinggal sebenarnya yang paling gampang itu membuat ini ya, Facebook itu loh, membuat grup di Facebook. Nah, ini banyak ya nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu kayak 5 poin, tuh like gitu, tuh 5 poin. Yang bisa diulang-ulang itu ini bisa diulang-ulang, memberikan feedback, berpartisipasi, share topik gitu bisa. Kemudian yang 10 poin itu memberikan bintang di Assembler Edu, di aplikasi Assembler Edu, gitu-gitu. Itu yang sekali, yang bisa diulang-ulang. Misalnya membuat tutorial di Facebook, gitu. Menghadiri AC Meetup. Nah, seperti sekarang ini, tinggal Bapak Ibu screenshot aja, kemudian nanti dilaporkan. Nah, nanti dapat 10 poin, gitu, mengikuti webinar-webinar tentang Assembler, pokoknya gitu. Terus berpartisipasi dalam tantangan bulanan, monthly challenge, itu juga mendapat poin. Kemudian yang 20 poin, nah ini misalnya menjadi co-host itu 20 poin ya, bukan 50 ya, tapi 20 poin. Nah, ini bisa diulang-ulang, bisa berkali-kali walaupun anggotanya sedikit gitu. Maksudnya pesertanya sedikit juga tetap dikasih poin gitu. Kemudian nah ini yang 50 poin ya, yang tentu saja lebih cepat gitu untuk naik levelnya gitu. Jadi as of the month, kemudian mentranslate itu assembler gitu. Nah, kemudian yang 100 poin. Nah, ini 100 poin ini gampang. Jadi untuk menjadi seorang AC level 1 atau ACE level 1 itu kan butuhnya 100 poin. Nah, ini bisa dengan cara yang paling cepat itu membuat WhatsApp group, tapi WhatsApp group atau Telegram group atau Facebook group ya. Yang disarankan sih grup ya, bukan page ya, tapi Facebook group. Nah, itu yang anggotanya sudah 50. Jadi kalau baru membuat jangan langsung lapor, tapi membuat, kemudian anggotanya itu 50, kemudian baru dilaporkan yang tadi ya, dilaporkan di perkembangan tadi. Nah, gitu. Dilaporkan, nanti dapat 100 poin langsung bisa level 1. Nah, setelah level 1 itu, nanti kan Bapak Ibu diundang untuk masuk grup WhatsApp Assembler Indonesia yang resminya gitu. Nah, di situ itu bisa sharing dan kita bisa belajar banyak dari orang-orang gitu. Juga berbagi semangat gitu di situ. Jadi gampang aja ya kan, Bapak Ibu kan teman-teman Facebooknya banyak beribu-ribu, masa untuk dapetin 50 nggak bisa? Pasti bisa. Saya aja yang jarang nggak terlalu update di Facebook. Kadang saya di Facebook itu cuma ngepost, kemudian udah besoknya baru buka lagi gitu. Jadi juga nggak ini gitu. Tapi saya bisa juga dapat 50 anggota gitu. Nah, kalau udah 50 anggota itu bisa dilaporkan dan mendapat 100 poin langsung level 1. Kalau udah level 1 itu langsung cek di email ya, karena di email itu dikirimkan link WhatsApp, dikirimkan juga sertifikatnya seperti itu. Mungkin sudah malam ya, Ini sudah malam ya Bapak Ibu, sudah jam 9 kurang sedikit.
Apakah ada yang ingin ditanyakan dari paparan tadi tentang Assembler Certified Educator atau tentang cara membuat media augmented reality? Oh, boleh? Boleh. Bu, tadi saya agak kehilangan gitu ya. Mungkin sudah dijelaskan, tapi saya agak kehilangan arahan. Kalau menggunakan Assembler ini untuk menggunakannya ke siswa bagaimana? Apakah harus pakai Zoom atau gimana gitu? Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Nah, jadi kalau untuk dibagikan ke siswa itu bisa berbagai cara ya. Seperti tadi misalnya bisa membuat kelas tadi. Jika tidak, bisa ambil linknya aja. Misalnya seperti ini ya. Nah, yang tadi saya udah buka belum ya? Sebentar. Tinggal dibagikan linknya aja. Misalnya saya buka dulu yang Assembler. Nah, di sini. Misalnya ini akun kita. Nah, saya share screen lagi. Ini kan akun Assembler Edu kita gitu. Misalnya ya, di sini kan ada kelas, ada topik, ada kamu. Nah, di kelas ini kan kita bisa membuat kelas. Nanti bisa juga membagikan ke siswa kita gitu. Bisa membagikan project kita, bisa membagikan link dari topik itu dan sebagainya. Jika kita belum punya kelas dan mau membagikan ke siswa, itu tinggal kita ambil linknya aja. Misalnya kita belum pernah bikin project gitu, tapi kita mau menggunakan project yang ada, gitu, yang sudah disediakan Assembler gitu, kita klik yang ini aja topik. Nah, topik kemudian kita pilih nih mau yang mana, fisika, kimia, geografi, mau yang mana yang ingin kita bagikan gitu. Misalnya yang mana aja sih? Misalnya apa ya? Matematika misalnya. Kayaknya matematika masih sedikit. Nah, misalnya tentang nih kaidah pencacahan. Nah, itu kita cara membaginya gimana? Tinggal ini aja, klik ini aja. Gambar ini ya kayak gambar upload. Nah, membagikannya itu kalau belum punya kelas, tinggal bagikan tautannya atau linknya ya. Ini linknya. Nah, kan bagikan tautan itu langsung di sini sudah ada linknya. Nah, kita klik sudah tercopy dan misalnya kita bagikan, hasilnya bisa di-download. Hasilnya itu bisa divideokan ya, tapi bukan di-download ya. Nah, misalnya saya bagikan ke chat. Nah, Bapak Ibu bisa klik itu, link itu untuk menuju ke project itu. Atau bisa dengan unduh marker ini ya, untuk download marker QR-nya gitu. Kita unduh. Nah, kalau sudah diunduh itu bisa kita print ya. Hasilnya itu bisa di print. Oh, ini enggak kelihatan. Nah, itu di print kemudian di scan. Tapi kalau scan-nya itu pakai ini ya, pakai aplikasi Assembler Edu. Gitu. Tapi kalau yang link itu bisa langsung dibuka di browser gitu. Jadi anak-anak nggak perlu download juga dia tetap bisa mengakses 3D-nya gitu. Misalnya yang tadi kan udah saya copy. Nah, kemudian tinggal ditaruh di browser aja atau klik linknya ya. Kalau misalnya di WA kan tinggal diklik linknya. Misalnya gitu. Kemudian tinggal ditampilkan saja. Ini karyanya Pak Bahidowi. Nah, tinggal ditampilkan aja. Jadi nggak perlu install aplikasi atau apa, siswanya tinggal klik link itu. Misalnya link itu kita share ke WA gitu. Nah, link itu bisa langsung diklik dan dimainkan oleh siswa menggunakan browser aja, menggunakan Google Chrome aja, nggak perlu pakai aplikasi gitu. Tapi kalau untuk menampilkan augmented reality-nya, mau menampilkan kayak bendanya itu keluar gitu ya, itu memang harus pakai aplikasi Assembler Edu. Kalau untuk menampilkan seperti ini ya, tampil aja dan ya sama gitu pakai HP anak-anak gitu, dia bisa juga
menggeser-geser, menggerak-gerakkan gitu dalam bentuk 3D. Nah, seperti ini ya. Ini banyak juga asetnya 31, jadi tunggu loadingnya. Itu terus anak-anak bisa mainkan gitu, nggak perlu download apapun, hanya menggunakan Chrome aja, Google Chrome aja. Nah, bisa langsung play gini. Ini di browser aja kan, nggak pakai aplikasi browser. Bisa gitu, tampilkan gitu. Jadi anak-anak bisa juga gitu main-mainin gitu. Tuh, kemudian next. Nah, ini pakai fitur seperti itu ya, interaksi. Nah, di sini tuh cara berjajar secara bebas. Ini matematika ya. Gitu. Jadi anak-anak lebih senang ya karena ada tampilan-tampilan 3D itu. Seperti itu. Jadi gitu, Bu Sukma. Kalau untuk nampilin ke siswa, bisa juga kita sematkan di blog gitu. Kalau di blogger ya, di blogspot itu tinggal masukkan apa tuh di embed itunya aja, embed kode HTML-nya itu bisa langsung di situ. Saya sudah coba dan mudah memang untuk ditaruh di blog gitu. Gitu Bu Sukma. Apakah sudah menjawab? Alhamdulillah, makasih Bu Sumini sudah makin terang. Adakah lagi Bapak Ibu yang jelas mungkin? sekali. Bu Sam, Yuk. Maaf mau tanya, saya lupa untuk menyimpan gambar itu ada di bawah buat dasar gitu. Tadi punya Pak Baidowi kan pakai lantai kayu bawahnya ya. Nah itu teh gimana ya, saya lupa. Aku share screen lagi ya. Ini misalnya yang tadi, belum, ntar dulu, buka dulu yang tadi ya, Assembler Studio. Assembler Studio. Kebanyakan buka. Nah, di sini dari gambar juga bisa kan ya Bu ya? Bisa. Dari gambar kita sendiri gitu ya? Iya, atau apapun gitu dijadikan Iya, alas bisa. lah gitu di bagian bawah. Iya, bisa. Gambar di sini juga bisa. Nih, misalnya ini ya. Kan kita di sini kan polos gitu, jelek gitu. Misalnya ini bukan planet, misalnya ini tumbuh-tumbuhan terus bawahnya itu mau hijau atau mau apa gitu. Bisa pakai gambar atau pakai 3D juga ada Bu Sri. Misalnya 3D, kalau yang 3D yang 3 dimensi itu ada apa ya namanya, saya namanya ya harus dicari-cari sih karena saya lupa apa namanya itu, tapi dia ada kayak karpet gitu, karpet hijau gitu, ada karpet warna-warni gitu, tapi namanya apa ya, perjalanan ini street. Jadi dia ada tuh kan, ada Bu Sri, ada nih yang kayak rumput gitu, ya rumput, ada pagar gitu-gitu. Kalau yang 3D-nya, ini ada tempat sampah, ada macam-macam. Nah, bisa kita pakai yang ini ya, rumput. Berarti kita tinggal dimasukin aja gitu ke bagian ini, di bagian bawahnya ya gitu ya Bu? Iya, sama sih. Tinggal dimasukin aja. Misalnya, maksud saya nggak usah pakai posisi kan ya? Atau gimana? Iya sih, ditaruh-taruh juga. Nih, kayak gini, sama kayak tadi. Kan ini kecil, dilebarin. Nih, sama kayak cuman tadi. ditidurin aja ya? Enggak sih, ini udah tidur kan. Udah tidur. Oh iya. Oh, kan udah tidur, cuma dipas-pasin aja. Sebenarnya udah tidur kan dia. Kalau yang nggak tidur itu dinding Bu Sri. Kalau dinding kan dia berdiri gitu. Kalau ya. gambar? Gambar? Kalau gambar gimana? Kalau gambar bisa juga sih gambar. Oh iya, kalau gambar harus diatur posisinya ya, ditidurin. Iya bener sih, ditidurin. Misalnya gambar apa? Kalau gambar sendiri bisa juga, gambar sendiri kan tinggal taruh aja gambarnya. Kalau digambar, malah gambar itu bisa tinggal ditarik aja, taruh di projectnya gitu. Kalau ini kan aset yang 2 dimensi ya, yang gambar. Misalnya ini nih, misalnya ini. Tapi dia gambarnya iya sih berdiri gitu. Saya
Kalau saya pakai alasnya itu 3D sih, 3 dimensi. Kalau gambar belum pernah sih. Kalau gambar kayaknya berdiri ya akhirnya gitu. Nah, kalau gambar kayak gini. Kita besarkan, nah gitu, dia berdiri. Kalau gambar malah lebih susah, Bu Sri, harus ditidurin dulu. Nanti kita langsung ngambilnya yang posisi lantai gitu ya. Oh, ada yang lantai kan, yang rumput-rumput itu ada. Kalau ini posisi gambarnya berdiri sih dia. Kegedean amat ya. Dia kalau gambar gitu. Dia apa? Karena emang digunakannya untuk kecil amat. Tuh kan kadang gitu ya kalau kita nggak pas gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau untuk alasnya ini aja Bu Sri, yang straight. Nah, street itu ada macam-macam, ada zebra cross, ada macam-macam. Itu ini tidur ini. Kalau ini yang otomatis ya? Otomatis dia tidur. Kalau yang dinding ini, kalau yang dinding itu berdiri. Nah, kalau yang ini dia bisa ditidurin, cuma kan ribet gitu. Kalau yang tadi street tadi, yang di sininya namanya street tadi itu langsung tidur. Tinggal paling digeser-geser supaya pas aja. Kalau dinding ini kan dia berdiri. Pas kita masukkan gitu dia berdiri karena dia dinding gitu. Gitu. Terima kasih. Sip. Ada lagi kah yang ini sudah malam apa kita? Ntar dimarahin sama suami. Apakah sudah jelas? Kayaknya saya banyak WA tapi saya belum lihat. Kita foto dulu yuk, walaupun sedikit tidak apa-apa kita foto. Kalau ada yang tapi itu Bu Sri kelihatan. Kita foto. Tapi saya rekam sih, insya Allah nanti saya upload setelah saya edit ke YouTube. Kita foto dulu 1, 2, 3. Untuk laporan. Walaupun sedikit tidak apa-apa. Oh, tadi padahal banyak ya, 20 berapa tadi? Oh iya, Pak. 19 tadi teh. Enggak apa-apa sih. Yang penting saya sudah menunaikan.